Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pada kesempatan hari ini akan menyempurnakan kajian kita, yaitu mengetuk pintu hati suami kita. Part yang kedua. Part yang pertama, saya tidak tahu kapan, tapi yang jelas part yang pertama saya menyampaikan ketika anak saya masih 7. Ya. Sekarang anak saya sudah 8. Jadi ternyata terbentang jarak yang luar biasa. Jadi insya Allah saya akan menyampaikan part yang ketiga anak saya sudah 10 mungkin. Saya masih ingat anak saya masih 7 saat itu. Betul, Om Agnes. Sekarang kita tinggalkan anak saya 8. Kita akan membahas. Pada part yang pertama kita membahas tentang bagaimana muqaddimah di dalam kita mengingatkan suami kita. Saya mencoba untuk mengingatkan kembali. Kenapa materi tentang mengetuk pintu hati suami kita ini menjadi materi yang cukup penting bagi kehidupan istri. Ini tidak membawa sponsor apapun. Ini tidak membawa pesan siapapun. Apakah ada pengurus Ustadz yang nitip bagaimana materi ini disampaikan? Tidak ada satu sponsor apapun. Tapi materi ini kita sampaikan supaya kita memahami betul bahwasanya salah satu di antara problematika di dalam rumah tangga, yaitu ketika para ulama menerangkan, menjelaskan, yaitu adalah banyaknya kisruh rumah tangga dimulai salah satunya ketika banyak wanita yang mereka merupakan makhluk istimewa yang Allah ciptakan, tapi ternyata mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan ketika ingin menyampaikan sesuatu kepada sang suami. Padahal kebaikan suami sangat mempengaruhi kebaikan seorang istri. Lurusnya seorang imam sangat mempengaruhi seorang makmum. Tegak kebaikan yang dilakukan oleh seorang laki-laki sangat mempengaruhi seorang wanita. Dan itulah yang menjadikan kita semakin paham. Berarti menyampaikan bagaimana setiap pesan yang kita ingin sampaikan kepada suami itu penting. Kenapa? Karena kebaikan suami sejatinya kembali kepada kebaikan istri. Karena istri itu bermakmum dan suami itu adalah seorang imam. Dan inilah yang menjadikan materi ini cukuplah sangat penting. Sebagai bagian dari sebuah keterampilan seorang istri di dalam menyampaikan satu pesan. Supaya pesan itu bisa memberi kelapangan dan kebaikan untuk seorang suami. Dan kita selama ini terkendala dengan masalah komunikasi. Mari kita melihat kantor advertising. Kantor advertising itu merupakan sebuah kantor yang paling tinggi pressure-nya. Kenapa? Karena sesungguhnya advertising itu membutuhkan kreasi dan inovasi yang luar biasa. Supaya setiap produk yang harus diiklankan itu message-nya nyampe kepada setiap customer. Dan akhirnya dibuat komunikasi yang singkat, padat, tetapi bisa untuk memorable, diingat oleh setiap customer. Supaya customer ketika dia mengingat iklannya secara memorable, maka akhirnya dia akan mudah untuk membeli produk itu ketika sedang ada satu kebutuhan. Dan itu merupakan salah satu di antara informasi yang kita tahu tentang masalah iklan. Bahwasanya membuat iklan, menyampaikan tentang iklan pasta gigi, menyampaikan tentang iklan misalkan bumbu, ternyata itu membuatnya tidak segampang yang kita pikirkan. Mungkin bahasanya iklan itu cuma setengah menit, tetapi pembuatannya bisa menelan waktu sampai 1 tahun. Risetnya, penelitiannya hanya untuk membuat sebuah iklan selama setengah menit. Supaya message-nya nyampe kepada setiap customer. Makanya kan kita ada beberapa iklan yang sampai sekarang masih ingat. Karena memorable-nya luar biasa. Contoh, kalau saya produk tahun 90-an, kalau ibu-ibu mungkin tahun 80-an ya. Jadi ada iklan yang terkenal sekali namanya iklan contohnya Cerebrofit. Ya kan? Iklan Cerebrofit, iklan supaya anak-anak pintar kalau minum Cerebrofit. Minum Cerebrofit supaya ranking 1. Ini ternyata kita mendapati bahwasanya iklan hanya setengah menit itu ternyata memerlukan ilmu yang jelimet. Inovasinya, kreasinya, supaya akhirnya message itu nyampe kepada setiap orang yang mendengar iklan itu. Sama pula dengan kita sebenarnya. Sebenarnya di dalam kehidupan kita berumah tangga, salah satu di antara keterampilan yang disampaikan para ulama yang harus difahami oleh seorang istri,
Bukan hanya keterampilan memasak, bukan hanya keterampilan ketika dia membersihkan rumah ataupun ketika merawat dirinya dengan berbagai macam perawatan. Tapi salah satu keterampilan tingkat tinggi yang harus dipahami oleh seorang wanita, kata para ulama, keterampilan ketika dia mengingatkan suaminya, karena kebaikan suami berdampak besar pada apa yang terjadi pada keluarga itu. Karena apa? Kebaikan suami berdampak besar, sebagaimana dosanya suami kalau tidak diingatkan. Itu dampaknya bukan hanya kepada suami, tetapi dampaknya juga besar kepada keluarganya. Makanya maaf ya Ibu, kalau ada satu keluarga, sang suami melakukan dosa, sang istri melakukan dosa, sama-sama dosa, mana yang lebih besar dampaknya kepada keluarga itu? Sang suami. Makanya ketika sang suami tidak menjalankan tugasnya untuk menjaga keluarganya di dalam kerangka kebaikan, dia memiliki gelar khusus di dalam sunnah, dinamakan dayus. Suami yang membiarkan kemaksiatan terjadi pada keluarga. Tapi kalau seorang istri ketika dia melakukan kemaksiatan, dosanya tidak sebesar suaminya dan dampak buruknya tidak sebesar sang suami. Itu menjelaskan kepada kita betapa luar biasanya di dalam kehidupan rumah tangga untuk mengingatkan sang suami. Karena bagaimanapun lurusnya seorang suami membawa kebaikan kepada apa yang terjadi pada keluarga itu. Nah, inilah yang semakin kita memahami ini. Maka setelah kita memahami mukadimah ini, dan ini juga mukadimah yang telah kita sampaikan di pertemuan yang terakhir, mari kita membahas kepada kehidupan kita. Apa sih yang kita harus pahami ketika kita harus mengingatkan suami? Setelah kita mempelajari ilmu, setelah kita mempelajari nasihat di dalam kehidupan kita pengen sekali untuk mengingatkan suami kita pada poin-poin yang pengen kita sharing untuk mereka. Poin-poin ini kita pengen supaya suami kita memahami, supaya dia menjadi eksekutor dan menjadi orang yang merealisasikan poin-poin itu, supaya dampaknya itu kepada lokomotif di dalam pernikahan itu bisa menjadi lurus. Yaitu ketika sang suami yang mengambil tali kendali. Maka para ulama lalu mengatakan kepada kita, ada 10 poin yang harus diperhatikan setiap orang ketika mereka ingin mengingatkan suaminya. Ingin meluruskan suaminya terhadap sesuatu yang ingin memperbaiki kualitas pada kehidupan berumah tangga. Supaya ketenangan demi ketenangan akan didapatkan oleh keluarga itu. Ketika keluarga itu dipimpin oleh seorang suami yang betul-betul membawa kebaikan kepada kehidupan keluarga. Makanya kan kita ingat ya, Ibu, ketika kita baru menikah, apa sih sunnahnya kalau kita baru menikah, Bu? Suami istri kalau baru menikah, sunnahnya apa? Apa? Mengecop kepalanya. Setelah mengecop kepalanya apa? Kenapa? Mengecop kepalanya, bukan kepala sebenarnya, keningnya. Kalau kepalanya kan di sini. Pertama mengecop keningnya, lalu berdoa. Doanya apa? Mau sholat istikharah dulu? Apa doanya? Wah, berarti ibu dulu belum didoakan sama suaminya ini. Harus nikah lagi nih kelihatan. Doanya itu adalah Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, sabarkanlah hatiku ya Allah. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha 'alaiha. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kebaikan wanita ini dan kebaikan yang Engkau anugerahkan di dalam kehidupannya. Dan aku berlindung dari keburukan wanita ini dan keburukan yang Engkau anugerahkan di dalamnya. Ini kita berdoa ketika pertama kali kita menikah. Ibu-ibu nanti pulang, tolong ya, sampaikan ini nasihat pertama kepada sang suami. Harus hafal doa ini. Ini harusnya yang ikut kajian ini bapak-bapaknya dulu nih. Nggak apa-apa. Setelah itu sunahnya apa ibu-ibu yang kedua? Setelah itu apa sunah yang kedua? Sholat. Sholatnya berapa rakaat? 2 rakaat. Dan di situ disebut dengan sholat sunnah
ba'dal akad, yaitu sholat sunnah setelah akad. Kenapa ada sholat sunnah setelah kita melaksanakan akad ijab kabul? Mungkin setelah nyalamin tamu, lalu kita mengambil tempat khusus tersendiri, minta waktu kepada wedding organizer untuk kita sholat 5 menit sampai 10 menit. Di situ dikatakan oleh para ulama, adanya syariat sholat setelah kita melaksanakan akad untuk memberi sebuah makna pada pernikahan. Bahwasanya tidak ada pemandangan paling indah kecuali pemandangan yang dibangun di atas ibadah. Sang istri melihat suaminya di atas sajadah, dan sang suami melihat istrinya sebagai makmum yang telah mengikuti dia dari gerakan pertama sampai gerakan salam. Di situ pula ada pelajaran kenapa ada sholat setelah kita akad, untuk memberikan kepada kita sebuah penegasan tentang sebuah makna yang tidak bisa ditawar. Sang suami adalah imam, seorang istri adalah makmum. Karena sholat berjamaah itu tidak mungkin dilakukan dengan 2 imam. Tetapi sholat berjamaah itu dilakukan dengan 1 imam, minimal 1 makmum. Dan itu yang dimaksudkan ketika kita habis sholat melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Maka di situ pula akhirnya sebagian ulama mengatakan sang suami itu terkadang sebagai sebuah benda, maka sang istri itu terkadang merupakan sebuah bayangan. Kalau bendanya lurus, bayangan menjadi lurus. Kalau bendanya bengkok, maka bayangan pun menjadi bengkok. Kecuali pada takdir-takdir yang telah ditentukan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi disitulah kita akhirnya memahami betapa segala kebaikan sang suami itu berdampak besar pada kebaikan seorang istri. Tapi maaf ya Bu, ini bukan berarti nanti menjadi alasan ibu untuk selalu berkilah dan beralasan. Kalau ada seorang istri yang terkadang melakukan kesalahan, lalu ditanya, kenapa melakukan itu? Ya, lihat-lihat suaminya dulu dong Ustadz. Nah, itu sering menjadi kalimat komentar yang paling menyebar di antara sosial media. Semoga yang pernah menulis kayak gitu diampuni dosa-dosanya oleh Allah.